Di kota besar, kita mungkin bangga pamer smartboard puluhan juta di tiap ruangan kelas. Tapi di sini, di wilayah yang terdampak banjir Sumatera, kami sedang bertarung dengan keadaan. Jangankan papan tulis pintar, listrik saja baru menyala lebih dari 2 minggu setelah kejadian bencana itu terjadi. Akses menuju sekolah banyak yang terputus. Bahkan santri-santri terpaksa dipulangkan karena tidak adanya bahan baku. Ujian akhir semester yang seharusnya sudah rampung dikerjakan terpaksa ditunda dan berhenti total karena keadaan sekolah kami yang benar-benar lumpuh. Saya, Eva Khofifah, mahasiswa PJJ-PAI yang juga seorang tenaga pendidik yang merasakan langsung dampak krisis ini. Bicara soal pemerataan pendidikan, saya teringat tentang definisi kebijakan menurut Thomas D. yang mengatakan bahwa public policy is whatever government choose to do or not to do. Rasanya kalimat not to do di sini sangat terasa bagi kami saat ini, di mana pemerintah memilih untuk tidak memprioritaskan sistem pendidikan darurat di wilayah yang rentan bencana. Itu adalah sebuah pilihan kebijakan. Apa dampaknya? Kami di daerah selalu menjadi pihak yang dikorbankan setiap kali alam tidak bersahabat. Menurut saya, kebijakan pemerintah saat ini masih sangat reaktif, bukan yang proaktif. Nah, masalah utamanya, pendidikan kita terlalu bergantung pada kehadiran fisik. Sehingga ketika akses terputus, hak belajar anak-anak langsung seketika hilang. Karena kita tidak punya rencana cadangan yang matang. Di saat literasi digital digaungkan di pusat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan kompetensi digital pendidik. Tanpa dukungan infrastruktur yang tahan krisis, rasanya jargon pemerataan pendidikan itu hanyalah janji di cuaca cerah dan hanyut ketika banjir datang. Menurut saya, pemerataan pendidikan harus diarahkan pada kebijakan publik yang berperspektif mitigasi bencana. Negara harus memilih untuk bertindak dengan menyediakan sistem pendidikan darurat, dukungan logistik pendidikan, dan kesiapan guru, serta satuan pendidik di wilayah yang rentan bencana. Dengan begitu, pendidikan benar-benar hadir sebagai hak setiap anak bangsa, bukan sekedar program pemerintah yang diadakan di saat kondisi normal saja. Kita tidak hanya membutuhkan bantuan sembako pasca bencana, tapi pemerintah harus sudah mulai berpikir untuk berinvestasi pada pengembangan konten adaptif. Kita butuh sistem belajar mandiri yang tetap bisa berjalan tanpa listrik atau internet sekalipun, sehingga anak-anak di pengungsian atau di daerah yang terdampak bencana masih bisa belajar dan mendapatkan pendidikan. Perlu ada kolaborasi erat antara tenaga pendidik dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa teknologi itu bukan hanya kemewahan di kota, tapi alat bertahan hidup di daerah bencana agar kualitas belajar tetap terjaga. Karena sekali lagi, pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa, bukan sekedar program pemerintah di wilayah aman saja. Saya Eva Khofifah, melaporkan langsung dari realita pendidikan Sumatera yang sedang berjuang. Terima kasih.